Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Syaftermisi akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib. Yang pertama dari Mbak Nita Faturia. Jelaskan perbedaan yang paling mendasar tentang uang kartal dan uang giral menurut pendapat kelompok kalian. Di Indonesia beredar dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama uang kartal. Uang kartal alat pembayaran yang merupakan uang kertas dan uang logam. Uang giral merupakan alat pembayaran yang dianggap lebih praktis. Uang giral dapat berbentuk cek, giro, setoran tunai, kartu kredit. Perbedaan uang kartal dan uang giral dalam bentuk. Pasti uang kartal berbentuk kertas dan logam. Kalau uang giral, lembaran-lembaran tagihan seperti cek, giro. Meski pengadaan uang giral dimaksudkan untuk menekan produksi yang kartal, namun pada dasarnya uang giral bukanlah alat pembayaran yang sah. Karena uang kartal itu digunakan oleh seluruh masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan oleh kalangan tertentu. Yang ketiga, kepraktisan. Pasti lebih praktis uang giral karena lebih praktis dibawa kemana-mana. Yang keempat, keamanan. Pasti lebih aman uang giral karena menggunakan uang elektronik. Resiko untuk menghilang pun lebih kecil ketimbang uang kartal. Yang kedua, pertanyaan dari Muhammad Haidar Ilmi, bagaimana pendapat Anda mengenai praktik pencucian uang dan hal apakah yang Anda lakukan ketika melihat suatu praktik pencucian uang di sekitar Anda? Pencucian uang itu seperti pidana korupsi karena dia itu bertujuan untuk memperkaya diri dengan berupaya mengaburkan asal-usul uang yang didapat dengan cara tidak wajar atau ilegal, seperti korupsi itu. Kalau pendapat saya, apa yang saya lakukan kita melihat suatu praktik pencucian uang di sekitar kita, yaitu dengan cara memberantasnya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena dengan pemberantasan pencucian uang dipandang sebagai cara yang efektif. Strategi untuk memberantasnya adalah yang satu, inisiatif dari Bank Indonesia mengeluarkan prinsip mengenal nasabah melalui peraturan Bank Indonesia. Antara lain menetapkan kewajiban penerimaan nasabah, prosedur identifikasi nasabah, prosedur pemantauan terhadap rekening, prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan. Yang terakhir, melaporkan transaksi yang mencurigakan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank. Yang kedua, yaitu tindakan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu isinya pengaturan cara pembuatan pencucian uang, pengertian kegiatan pencucian uang, pelaku pidana paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun di penjara, atau denda paling sedikit 5 miliar, paling banyak 15 miliar. Yang terakhir yaitu perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi. Jadi jika sekitar kita ada melakukan pencucian uang, maka kita memberantasnya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Dari pihak yang berwajib yang menanganinya, karena pihak berwajib bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.